Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya juga menyapa untuk Bapak Ibu yang mengikuti ibadah melalui Zoom. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan Maha Hadir. Amin. Sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan Kung Si Xin Nian, Xin Nian Kuai Le, Senti Jian Kang, Wan Si Ru Yi. Haleluya. Kita akan naikkan satu buah pujian, tiada yang lain. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Sekali lagi kau turun tangan memulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini. Tidak ada kata ungkapan yang meluap dari hati kami selain menyembah Engkau Tuhan. Saat ini biarlah hati kami masing-masing boleh meninggikan Engkau, boleh memuliakan Engkau di tempat ini. Dan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan
haleluya Bapa. Ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Oh cipaini, oh cipaini, weyoni peita, oh cipai janme, oh cipaini, haleluya, oh cipaini, weyoni peita, oh cipai. Sekali lagi naikkan pujian ini, oh cipaini, oh cipaini, oh cipaini. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami. Lihat hati kami yang menyembah Engkau, lihat mulut kami yang menyembah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Cipaini, weyoni peita, oh cipai janme, oh cipai peita, oh cipai janme. Sekali lagi, weyoni peita, oh cipai janme. Haleluya. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami berada sampai saat ini, itu semua adalah kebaikan Engkau. Kami tetap sehat, kami tetap kuat, kami tetap ada di dalam ibadah ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah di tempat ini. Engkau juga sucikan dan kuduskan setiap kami yang bertugas pada pagi hari ini. Apapun tugas kami Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau melawat setiap jemaat Tuhan. Biar kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan. Setelah firman nanti juga ditaburkan oleh Bapak Pendeta Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai Bapak ini dengan lebih heran. Biar firman itu boleh menjadi rema, kekuatan untuk kami semua. Siapkan hati kami Tuhan, biar hati kami tetap ada fokus di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada waktu di hidupku, segala sesuatu ada waktunya. Dan segala sesuatunya juga Tuhan akan buat indah pada waktunya, amin. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalan-Mu. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanmu
Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Haleluya, haleluya. Saudara percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan akan buat indah pada waktunya. Amin. Saya persilahkan Ibu Tris. Shalom. Saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Imlek. Sin Chun Kyung Hee. Saya disuruh nyanyi pujian kepada Tuhan. Pasti saya maulah kalau memuji Tuhan ya. Apa? Segala puji Tuhan hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Cha mê Chúa, haleluya. Cha mê Chúa, haleluya. Haleluya. Cha mê Chúa, haleluya. Cha mê Chúa, haleluya. 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 Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Kita mau panggil Dia Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Dia
yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Sekali lagi Yesus, 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 nama itu pikat hatiku, dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan, hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Jangan kau bimbang, jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang, nyanyi, 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 susah pun hilang. Jangan kau bimbang, jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang, nyanyi, 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 susah pun hilang. Tambah hati, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia, tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, amin. Tambah hari, tambah ku setia, tambah hari, tambah benci dosa, haleluya. Tambah hari, tambah ku setia. Musik Mazmur 1 ayat 1 mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya. Amin. Orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Begitu besar kasih Allah pada kita, haleluya. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, haleluya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahaya
bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian lagi dari Ibu Imelda. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kemarin tanggal 21 Januari Tuhan tambahkan usia saya menjadi 46 tahun. Puji Tuhan. Kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada hari ini saudara, itu hanya kemurahan Tuhan saja. Itu anugerah Tuhan dalam hidup saya. Kalau saya ingat saudara, memasuki tahun 2020, waktu ibadah di Citycon di stop. Lalu kita PSBB istilah waktu itu. Dan Bapak Gembala meninggal. Saudara, sepertinya apa ya? Tidak ada, entah mau bagaimana lagi saudara. Saya sempat bertanya, aduh Tuhan, Om Yoyo nggak ada, mau ibadah di mana? Dan semua terkunci sepertinya, nggak bisa kemana. Dan waktu itu puji Tuhan kita hanya mengandalkan Zoom. Di situ saya belajar saudara, benar yang seperti Om Yoyo katakan. Selagi kita ada waktu, selagi badan kita sehat, selagi ada kesempatan untuk beribadah, beribadah saudara. Datang, beribadah, cari Tuhan. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui oleh kita. Ada waktunya saudara, kita ingin, hati rindu, ingin beribadah. Tapi seolah-olah tidak ada kesempatan. Tidak ada waktu, tidak ada badan sakit. Apa saudara? Benar saudara. Bahwa selagi ada kesempatan, cari Tuhan saudara. Beribadah, berbakti, menyembah Dia. Ada waktunya saudara. Segala sesuatu di dunia ini semua firman Tuhan katakan ada waktunya. Ada waktunya saudara. Itu saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini saya masih boleh ada di persekutuan doa AMS. Walaupun Bapak Gembala tidak ada, tetapi Tuhan izinkan diberi komunitas yang baik, yang nyaman, sesama anak Tuhan seperti saudara keluarga. Saya bersyukur sekali saudara. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada semua teman-teman saya di tempat ini. Saudara, saya mau memuji bersama suami dan teman-teman saya. Dulu di Citycon sempat ngehit Seven Samurai, saudara ingat? Mari Papi Robi, Pak Luki dan Ciongli, Ci Elizabeth, Pak Alvin, Pak Raj, yang tidak ada dua orang, Pak Andreas dan Pak Swendi di Singapura. Pernah kekurangan bersama Yesus. Dan
hari ini juga ada seorang bapak ingin kesaksian juga. Saya panggil Bapak Joko untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Selamat pagi saudara, ada haleluya saudara. Tadi waktu saya datang sini pengen bilang minta kesaksian, katanya Pak Joko udah full katanya. Udah banyak katanya. Waduh, saya bilang kejutan hebat. Moga-moga minggu depannya lagi full semua ada kesaksian saudara. Oke, yang mau saya saksikan pagi ini adalah 2 minggu yang lalu saya ada cek prostat saudara di Pineng. Dokternya sama dokter Pak Waluyo gitu. Setelah dicek gitu, dokter bilang, wah ini ada pembengkakan prostat katanya. Jadi coba di MRI dulu. Ya udah saya MRI. Dari hasil MRI itu dokter lihat hasilnya kurang bagus katanya. Diindikasikan ada 2 substance, ada 2 benda gitu yang kemungkinan diindikasikan ada kanker saudara. Untuk memastikan ini katanya harus dibiopsi. Nah, saya runding sama istri, ya udah biopsi lah. Nah, jadi besokannya langsung diadakan biopsi oleh dokter itu. Hasil dari biopsi itu kita tunggu seminggu. Nah, jadi selama kita menunggu 1 minggu itu terus terang kita sebagai manusia ya, kalau dokter udah bilang ada indikasi kanker itu udah ada rasa khawatir lah gitu. Ya itu menurut saya sih manusiawi ya. Tapi beberapa hari setelah itu saya berdoa ya, maksudnya ya pasti yang kita doakan pasti semoga hasil biopsi itu baik. Tuhan mau bisa bekerja di dalam hidup saya lah gitu ya. Tapi ada satu lagi, saya merasa ya, sekalipun hasil biopsi ini tidak baik, saya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena saya merasa apa yang Tuhan sudah pimpin saya, sudah pelihara saya sekian tahun. Tidak pernah Tuhan meninggalkan saya, tidak pernah Tuhan lupa sama saya gitu saudara. Saya hanya berdoa di situ aja. Udah terima kasih, sejak saya berdoa itu hati saya udah tenang lah. Apapun hasilnya saya mengucap syukur, saya bilang sama istri saya begitu. Jadi pada hari hanya ditelepon, oke ini hasil biopsi sudah ada, tolong ketemu dokter lagi. Ya udah, saya besokannya ketemu di dokter itu, saya lihat mukanya dulu, kalau mukanya udah asam-asam gitu saya udah takut ya gitu. Tapi ternyata dokter itu, Pak Joko ini hasilnya bagus, dia bilang tidak mengandung kanker, tidak mengandung apapun. Jadi karena ini pembengkakan dikarenakan inflamasi aja katanya gitu. Jadi akan dikasih obat selama 4 bulan. Nanti akan kontrol balik. Ya udah, saya langsung bersyukur pada Tuhan. Tuhan begitu baik. Melalui kejadian ini, saya berpikir kebanyakan orang berpikir Tuhan baik karena Tuhan itu sering memberikan hal-hal yang materi, hal-hal yang berkat-berkat jasmani gitu saudara ya. Sebenarnya kalau kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, semua bagus, organ-organ tubuh itu udah kita bersyukur sekali saudara. Terima kasih Tuhan, kalau selama ini Tuhan sudah pelihara saya, saudara juga saya yakin kita patut bersyukur kalau sampai hari ini masih diberi kesehatan. Dan kebetulan juga pada hari ini Tuhan sudah memberikan umur saya panjang, umur dalam 1 tahun ini. Hari ini saya boleh berulang tahun dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih.
Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Apapun yang kita alami, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Kita mau siapkan hati kita, mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhanlah perlindungan kita. Hanya Dia yang bisa kita andalkan. Hanya Dia yang memberikan kekuatan, jaminan yang utuh. Amin. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau puji Dia. Haleluya, haleluya. Ku mau sembah Dia. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, penolong di waktu susah, sangat terbukti. Haleluya, haleluya. Wo yêu chân sống ta. Haleluya, haleluya. Wo yêu chân mê ta. Haleluya, haleluya, haleluya. Wo yêu chân sống ta. Haleluya, haleluya. Wo yêu chân mê ta. Saudara, kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang selalu setia. Kita sudah bisa melewati badai-badai kehidupan kita di tahun 2022. Bahkan badai COVID sudah kita lalui. Kita percaya bahwa Dia Allah yang peduli, Allah yang dapat kita andalkan. Taruhkan imanmu, hatimu di tahun 2023 ini. Walaupun orang mengatakan tahun kesulitan, tetapi kita percaya bersama Yesus kita tetap terjaga. Bersama Yesus kita tetap diberkati. Amin. Jangan bergeser imanmu. Tetap fokuskan hatimu, pikiranmu, imanmu hanya kepada Yesus. Kita mau percaya kepada Dia. Percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. 我真心相信
真心相信你，永远的相信。Sekali lagi naikkan pujian ini. 我真心相lihat Tuhan, hati kami, tangan kami Tuhan yang berkomitmen untuk tetap percaya kepada Engkau. Kami mau menaruhkan segala sesuatunya hanya di dalam Engkau Tuhan. 我真心相信你，永远的相信。Sekali lagi. 我真心相kepada Bapak Luki你，我真心相信你，我真心相信你，永远的相信，永远的相信你。永远的相信你。Mari kita berdoa. Di hari Imlek yang bahagia ini, dan kalau kami masih bisa memuji, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan sebagian daripada kesaksian-Mu, ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan menerima bagian yang terpenting yaitu sabda-Mu. Urapi kami semua ya Bapa, terlebih-lebih Engkau urapi hamba-Mu, Pendeta Ruben yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari bibirnya merupakan pesan khusus daripada-Mu di hari Imlek ini. Kuduskan ruangan ini Tuhan dan kuduskan hati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan di tahun yang baru ini. Tahun baru Imlek, tahun baru Masehi masih ya, bulan Januari. Kita semua dipelihara oleh Tuhan. Dalam keadaan susah, senang, dalam keadaan menangis, tertawa, dalam keadaan sehat, sakit. Nyata pemeliharaan Tuhan. Terima kasih saya kepada Ibu Gembala kita yang memberikan saya kesempatan untuk melayani jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan. Tema besar bulan ini adalah surat yang terbuka. 2 Korintus pasal 3 ayat 2, tapi kita baca mulai dari ayat pertama. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 2 saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Pasal ini Rasul Paulus sedang berbicara bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan, jemaat AMS yang dikasih oleh Tuhan adalah surat yang terbuka, yang tidak dibaca oleh satu orang, tetapi dibaca oleh umum, dibaca oleh sebanyak mungkin orang. Hal ini Rasul Paulus sedang menulis bahwa surat terbuka adalah kehidupan sehari anak-anak Tuhan. Mulai dari perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya setiap hari, itulah yang dilihat oleh orang, itulah yang dibaca oleh orang, itulah yang ditonton oleh orang. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, hidup kita benar-benar harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Tuhan bisa dipermuliakan dari hidup kita, tapi Tuhan juga bisa dicela, Tuhan bisa dihina, Tuhan bisa disepelekan. Kenapa? Ada banyak orang yang melihat kita, mereka menilai kita, mereka menonton kita, dan mereka mulai memberikan nilai kepada kita. Secara sederhana saya mau berkata bahwa jemaat Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat AMS adalah korannya Tuhan. Jemaat AMS adalah radionya Tuhan yang didengar orang. Jemaat AMS adalah televisinya Tuhan yang didengar orang dan dilihat oleh orang. Jemaat AMS, jemaat Kristen adalah iklannya Tuhan di dunia ini.
Amin, amin. Artinya apa? Seluruh dunia, semua orang memperhatikan kita. Kita menjadi pusat perhatian banyak-banyak orang. Amin. Oleh sebab itu, kita harus menjaga sikap kita. Biar apa yang orang lihat dari kita, apa yang orang kenal dari kita, semua yang baik-baik saja. Saudara, saya bilang tadi bahwa jemaat HMS, engkau adalah iklannya Tuhan. Iklannya Tuhan yang sedang apa? Sedang mempromosikan kerajaan Allah. Kalau bicara iklan, ada bintang iklannya, ada produk, barang atau jasa yang ditawarkan ya. Cara orang mengiklankan supaya orang tertarik. Orang mau untuk membeli apa produk, jasa atau barang yang diiklankan. Misalnya kalau orang jual, mengiklankan sampo. Dengan kata-kata, barang siapa yang memakai sampo ini, rambutnya hitam. Rambutnya akan tumbuh. Tetapi si artis bintang iklan yang mengatakan itu waktu dia tampil tidak cocok, tidak sesuai. Kenapa? Dia botak. Rambutnya putih. Padahal di iklan itu dikatakan bahwa rambut akan tumbuh, rambut akan hitam. Bohong. Orang tidak akan percaya. Orang tidak akan melihat iklan itu, apalagi beli produknya. Nggak mungkin. Bedak yang bisa membuat orang katanya kinclong, membuat putih. Bintang iklannya hidang, irang. Sudah tidak bisa dibedakan mana baju yang belum disetrika dan mana kulitnya. Soalnya sudah keriput. Tetapi di televisi dia muncul sebagai bintang iklan dari apa? Bedak yang bikin kinclong. Padahal dia sendiri sudah keriput. Hidang irang lagi. Tidak akan ada orang yang mau beli itu iklan. Orang gak akan nonton iklan itu. Makanan. Orang siapa yang makan ini? Dia akan jadi langsing. Badannya akan bagus. Bintang iklannya, artisnya gemuk. Perut sudah lari kiri kanan. Tetapi dia bilang kalau beli ikan makan ini akan jadi langsing. Orang tidak kenal. Orang tidak akan peduli dengan iklan itu. Saya mau berkata bahwa sebagai iklannya Tuhan, artisnya Tuhan loh kita. Kita sedang mempromosikan Yesus Kristus. Kita sedang mempromosikan kerajaan Allah. Kalau kita sedang mempromosikan kerajaan Allah, kita harus hidup sesuai dengan aturan kerajaan Allah itu. Kalau kita sedang mempromosikan Injil kepada orang-orang yang belum terima Injil, kita harus hidup sesuai dengan Injil itu. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi bintangnya Tuhan, iklannya Tuhan yang mempromosikan kerajaan Allah. Berbuatlah sesuai dengan kondisi kerajaan Allah. Berbuatlah sesuai dengan apa? Kondisi Injil. Sehingga orang percaya. Orang akan bilang, dia bukan cuma omong doang. Tetapi perbuatannya luar biasa. Di dalam Alkitab, Ibrani 12 ayat 1. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak saksi loh. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita banyak saksi. Banyak orang yang melihat kita. Kata firman Tuhan, seperti awan yang mengelilingi kita. Banyak orang yang suka sama kita. Kan artisnya Tuhan. Kan bintangnya iklan. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Banyak orang yang memperhatikan kita. Mereka menyaksikan kita seperti awan yang mengelilingi kita. Awan kan tempatnya di atas. Orang yang ada di atas dia bisa melihat semua yang ada di bawah. Nah, saksi-saksi itu katanya seperti awan yang ada di atas. Yang bisa menyaksikan kita. Dari ujung kaki sampai ujung rambut bisa disaksikan dari atas. Haleluya, haleluya. Kita itu seperti barang antik, barang mahal yang ditaruh di etalase toko. Saya percaya jemaat di sini semua hidup di mall. Tiap minggu di mall, ada yang mungkin yang tinggal di mall. Kalau orang lagi jalan di depan toko, ada barang yang menarik. Dia akan melihat.
Kalaupun dia sudah jalan ke depan, dia akan balik lagi untuk melihat barang itu. Kenapa? Menarik. Penampilan kita sebagai anak Tuhan, sebagai bintang iklannya Tuhan, jadi perhatian dunia. Jadi perhatian banyak orang. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita miskin, bukan karena kita luar biasa. Tetapi kenapa? Mereka bisa membaca loh. Kita koran. Katanya ada banyak saksi yang melihat kita. Ada banyak saksi yang melihat kita. Dan mereka mulai menilai kita, saksi-saksi itu. Setelah dia melihat kita dan menilai kita, dia akan pergi dan menceritakan kepada orang lain. Tentang apa yang dia lihat tentang kita. Dia tidak akan bohong. Apa yang dia lihat, dia baca di kehidupan kita. Sebagai koran, itu yang dia akan ceritakan kepada orang. Amin. Waktu dia baca di dada kita, dalam kehidupan kita, ada tulisan baik. Tidak mungkin dia bilang kita jelek. Kalau tulisan kita jelek, dia akan bilang jelek. Tidak mungkin baik. Dia akan menceritakan apa yang dia lihat, dia dengar tentang kita. Sebentar kalau kita keluar dari tempat ini, di pintu situ orang mulai menilai kita. Di lift orang mulai menilai kita. Di halaman ada satpam yang menilai kita. Ada satpam yang melihat kita. Ada tukang parkir yang menilai kita. Dan mereka akan bilang, baik loh jemaat AMS. Baik jemaat AMS. Kita sudah jadi koran yang hidup. Dan tukang parkir satpam sudah menilai kita. Dan dia bilang apa adanya. Dia tidak akan berdusta. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin 20 tahun yang lalu saya diajak oleh Om Yoyo sama Tante ke Jakarta. Saya tidak tahu kemana, yang penting Ruben ikut pimpin pujian. Saya tidak tahu omnya ke hotel mana, kami ke sana. Cerita ini saya sudah cerita di 2 minggu lalu di kebaktian di Cianjur. Waktu saya duduk-duduk di lobi hotel, datang petugas. Dan petugas bilang begini, Dek, saya mau tanya apa Pak? Itu Bapak itu siapa? Saya bilang, oh itu pendeta saya. Namanya pendeta Wondatu. Dia pendeta dari Cianjur. Apakah dia pejabat? Bukan, dia pendeta. Kenapa? Itu petugas bilang begini, orangnya baik. Baik dia bilang. Orang hotel membaca loh. Membaca bahwa Om Yoyo itu baik. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Haleluya. Satu hari kami diajak oleh Om Yoyo sama Tante makan di satu rumah makan di Cianjur. Kami sudah datang duluan. Saya dengar itu pegawai-pegawai lagi bicara-bicara. Saya mau tangkap apa yang lagi mereka bicarakan. Oh, mereka lagi bilang, siapa yang mau datang makan? Siapa yang mau bertamu? Mereka bilang, oh itu yang suka datang ke sini. Pendeta Wondatu. Mereka sibuk loh orang-orang ini. Sibuk orang-orang ini, pegawai-pegawai ini. Sibuk menyiapkan ini, itu. Waktu selesai mereka semua baris. Dan saya lihat ibu gembala kita ambil dompet dan memberi mereka. Setiap orang dapat berkat. Dan mereka berkata, baik. Ini iklannya Tuhan loh. Ini koran yang terbuka. Ini televisi yang ditonton oleh banyak-banyak orang. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus menjadi orang yang baik. Kenapa? Ada banyak saksi yang melihat kita. Dan Alkitab bilang karena banyak saksi yang melihat kita, tinggalkan. Lepaskan. Biarkan katanya. Semua dosa, semua beban yang mengikat kita. Semua dosa. Semua beban yang mengikat kita. Yang kita sudah tahu bahwa pengikut Kristus sudah bertobat. Pengikut Kristus dosanya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tanggalkan. Lepaskan loh. Jangan sampai katanya anak Tuhan. Mau jadi saksi Kristus. Tapi mabuk sana sini. Hidup tidak karu-karuan. Katanya anak
Tuhan, anak Kristus, seorang gereja, tetapi hidup dalam kedagingan, hidup secara duniawi. Dan orang akan melihat yang tertulis di dalam hidup kita adalah gelap. Kalau orang sudah melihat hidup kita gelap, tidak akan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak akan percaya iklan yang kita sampaikan. Iklan tentang kerajaan Allah mental, tidak akan ada orang yang bertobat. Kenapa? Bintang iklannya, hidupnya tidak karu-karuan. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita hidup dengan baik, dengan benar. Kenapa? Ada banyak saksi yang melihat kita, yang menyaksikan hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 9. 1 Korintus pasal 4 ayat 9. Sebab menurut pendapatku, Allah telah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Perkataan Rasul Paulus katanya, kami para hamba Tuhan, rasul, sudah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat, dan bagi orang-orang. Kita menjadi tontonan. Apakah kita menghibur atau kita menjengkelkan? Yang penting Rasul Paulus sudah bilang bahwa kita menjadi tontonan. Di dalam sejarah bahasa asli itu dikatakan begini, akan ambil seorang laki-laki. Dan laki-laki itu akan ditaruh di panggung. Laki-laki itu akan diolok, akan diejek, akan dibully di depan banyak orang, di atas panggung loh. Dan Rasul Paulus berkata, kami ini ditonton oleh banyak orang. Kami hidup di panggung. Kami sedang main di depan teater dan banyak orang yang melihat kami. Kami dibully, kami dihina, kami difitnah. Itu Paulus loh. Kurang apa Paulus? Dia orang Israel asli. Hidup dengan Taurat yang begitu baik. Tetapi masih dihina, masih dibully di atas mimbar. Bagaimana dengan kita? Manusia yang masih ada kurang-kurangnya. Tetapi kita harus tetap tahu bahwa kita sedang ditonton. Dilihat oleh banyak-banyak orang. Kita menjadi pusat perhatian. Apakah perbuatan kita, tingkah laku kita akan mampu mempengaruhi orang untuk datang kepada Yesus Kristus? Saya mau berkata bahwa jemaat yang tinggal di Karawang, yang tinggal di Jakarta, yang tinggal di Tangerang, yang tinggal dimanapun juga, engkau adalah iklannya Tuhan. Saudara-saudara kita yang Muslim tidak mungkin membaca Injil karena mereka punya Al-Quran. Yang Buddha, yang Hindu tidak mungkin baca Injil. Mereka punya kitab sendiri. Tetapi mereka bisa membaca Yesus Kristus. Mereka bisa membaca Injil lewat siapa? Lewat kehidupan kita. Sebagai surat yang terbuka. Amin, amin, amin. Haleluya. Sudahkah kita menjadi surat yang terbuka? Yang bisa dibaca oleh pembantu? Oleh asisten rumah tangga? Sudahkah kita menjadi surat terbuka? Menjadi koran, menjadi televisi? Bagi mama kita yang belum seiman dengan kita? Bagi papa kita yang belum seiman dengan kita? Masa kita sudah hidup puluhan tahun dengan mama papa kita? Kita sudah puluhan tahun dibaptis. Tapi kita tidak bisa mempengaruhi mereka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Mereka tidak bisa diyakinkan tentang kerajaan surga. Ada yang salah pasti. Yang salah siapa? Bintang iklan. Artisnya. Karena mungkin hari Minggu ya puji Tuhan, haleluya, pimpin pujian, khotbah, bersaksi. Tetapi setelah keluar dari gereja, keluar dari kebaktian, hidup mereka kembali seperti orang dunia. Ada orang yang menjadi batu sandungan, tidak menjadi surat yang terbuka, tetapi mengakibatkan orang tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan. Tugas kita cari jiwa, bukan usir jiwa. Tugas kita memenangkan sebanyak mungkin orang untuk surga. Bukan membuat orang tinggalkan Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada beban besar yang ada dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita dilihat orang. Kita dibaca oleh orang. Di dalam Alkitab ada seorang hamba Tuhan. Dalam Hakim-Hakim pasal 13, 14, dan 15. Diceritakan di sana ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan itu, abdi Allah itu namanya Simson. Sudah diceritakan bahwa Simson waktu dia dikandung oleh ibunya, dikandung dengan mujizat. Waktu dia sudah diangkat jadi hakim, dia melayani Israel. Dia hakim yang luar biasa. Tidak ada manusia sekuat Simson. Dia bisa mengalahkan, menghancurkan serigala-serigala. Dia bisa mengalahkan orang-orang Filistin. Simson luar biasa. Dia punya kekuatan yang hebat. Rambutnya dipelihara panjang karena dia adalah abdi Allah. Tetapi gara-gara jatuh cinta, kebelet kawin. Oh memang benar ya, ada sastrawan. Dia bilang begini, kalau orang jatuh cinta, tai kucing rasa coklat katanya. Remi Silado bilang begitu, kalau orang lagi jatuh cinta, tai kucing rasa coklat. Nah ini dialami oleh Simson, tai kucing rasa coklat. Mama papanya sudah bilang, jangan kau kawin dengan orang yang bukan Israel. Di Israel banyak orang. Gadisnya cantik-cantik. Dia ngebet dia loh. Sampai nangis-nangis. Mama minta kawin. Akhirnya kawin. Cerai. Bisa. Dia kawin lagi. Dengan Delila. Yang begitu cantik. Padahal Delila jahat. Orang dunia yang mau menghancurkan kehidupan hamba Tuhan ini. Delila merengek-rengek, Simson kasih tahu dong kekuatanmu ada di mana, kamu bisa mengalahkan orang dari mana. Simson tidak bilang. Tetapi karena tiap hari si Delila merengek-rengek, akhirnya dia buka juga, orang tai kucing rasa coklat kalau jatuh cinta. Dan dia bilang, rahasia kekuatanku ada di rambutku. Tidak boleh potong, dia lagi tidur, dipotong sama Delila. Dan singkat cerita, dia ditangkap. Dia kira dia masih kuat. Simson kira dia masih diurapi, padahal Tuhan sudah tinggalkan dia. Dia kira dia masih hamba Tuhan yang ada dalam jalurnya Tuhan, padahal Roh Kudus sudah tinggalkan dia. Simson ditangkap, dan Alkitab bilang dia dijadikan menggiling gandum kerjaannya. Matanya dicungkil. Dan satu hari, raja-raja mengundang bangsawan-bangsawan, ribuan orang. Dan Simson dipanggil ke depan. Dalam keadaan mata yang buta. Dia dijadikan pelawak. Ditonton oleh ribuan orang. Oleh raja dan para bangsawan. Seorang hamba Tuhan luar biasa yang diurapi Tuhan. Akhir hidupnya tragis. Ditertawakan orang. Dijadikan lawakan. Jangan sampai kehidupan Kristen kita jadi lawakan. Diketawain orang. Gara-gara apa? Simson, hamba Tuhan diurapi Tuhan. Dia penuh Roh Kudus. Tapi hidup dagingnya masih kuat. Dia penuh Roh Kudus. Oh hebat, menang terus kalau perang. Tetapi dia bukan orang rohani. Dia penuh Roh Kudus, tapi dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Kudus, tapi dia tidak dengar-dengaran terhadap suara Roh Kudus. Mengakibatkan apa? Matanya dicungkil. Tidak bisa melihat. Dia menjadi bahan ketawaan di panggung. Ditonton oleh banyak orang. Raja-raja sambil mabuk melihat Simson. Kasihan banget. Kasihan. Kalau sampai ada hamba Tuhan. Anak Tuhan yang menjadi ketawaan dunia. Matanya dicungkel. Padahal waktu lalu dia hamba Tuhan yang diurapi. Yang dibangga-banggakan oleh orang Israel. Tetapi karena kedagingannya. Tidak turut pada Roh Kudus. Pengen kawin dengan orang yang bukan dalam Tuhan. Hasilnya matanya dicungkil. Simson dipakai Tuhan. Tetapi dia tidak menjadi koran yang terbuka. Simson dipakai Tuhan. Tapi dia tidak mengiklankan Allahnya Israel. Dia cuma mengiklankan dirinya sendiri. Kalau di iklan itu kan saya bilang tadi ada orangnya dan ada produknya. Ya, ada orangnya, ada produknya.
Orangnya harus kalau bisa yang terkenal. Biar orang tahu, biar orang percaya. Sekali lagi, kita orang yang dikenal oleh banyak orang. Saya khotbah di Cianjur 2 minggu lalu, kebaktian sore, saya bilang, di India ada seorang yang sangat terkenal. Namanya Mahatma Gandhi. Waktu itu India dijajah oleh Inggris. Semua aturan adalah aturan Inggris. Dan mereka adalah orang Kristen. Satu hari Mahatma Gandhi mau ke gereja. Tetapi di gereja dia dihadang oleh orang-orang Kristen. Dan bilang, kamu jangan ke gereja. Kenapa? Gereja hanya khusus orang Inggris. Gereja hanya khusus orang kulit hitam, kulit putih. Gereja hanya khusus orang yang pakai jas. Sedangkan Mahatma Gandhi pakai apa tuh? Pakai baju India, pakai jubah. Dia kulitnya hitam. Mahatma Gandhi ditolak masuk ke gereja. Dan akhirnya dalam sebuah seminar dia bilang begini. Kalau seandainya orang Kristen di India, orang Inggris di India, hidupnya sama seperti yang ditulis dalam Injil. Saya sudah lama jadi orang Kristen. Tetapi ternyata orang Kristen, orang Inggris tidak hidup sesuai dengan Injil. Saya benci orang Kristen. Dia suka Alkitab. Dia suka Yesus Kristus. Tapi dia benci orang Kristen. Karena rasis. Tidak mau terima orang yang lain. Khusus kata kita orang kulit putih yang pakai jas. Orang lain tidak boleh ke gereja. Kita harus jadi saksi bagi banyak orang. Jangan menutup diri kita. Untuk jadi saksi kita harus dilihat oleh banyak orang kan. Tidak usah tulis di dada kita, aku orang Kristen. Tidak usah. Tetapi orang akan melihat dari orang tahu bahwa kita orang Kristen. Waktu perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Injil. Saya lagi membayangkan, kalau seandainya Mahatma Gandhi itu jadi Kristen, India sejarahnya beda. Bukan seperti sekarang. India sejarahnya beda. Mungkin Mahatma Gandhi waktu itu sudah dibunuh, dimasukkan ke dalam penjara, atau apa yang terjadi? Tidak seperti yang ada sekarang. Kenapa orang Inggris tidak bisa jadi surat yang terbuka? Yang tidak bisa dibaca oleh orang. Saudara, sekali lagi saya mau berkata bahwa tujuan kita menjadi surat yang terbuka apa ya? Harus ada tujuan kan ya? Tujuan kita jadi radio didengar oleh orang. Menjadi anggota Facebook yang status kita dibaca oleh orang. Apa yang kita tulis di Facebook ada itu dari hati kita dan orang tahu kita dari tulisan di Facebook. Bukannya tulis ayat. Bukannya tulis selamat happy Sunday. Ini tulis OTW. Siapa yang tanya? Bobok dulu ya. Muah. Menikmati masakan istri, leker, enak. Itu ditulis di Facebook. Yang ditulis di Facebook, mau bobok dulu. Mau off dulu ya. Yang ditulis di Facebook, tolong dong siapa yang punya pulsa, kirimin pulsa. Lagi nggak punya pulsa. Ah Tuhan, HP-nya mahal, nggak ada pulsa. Miss call, miskin call terus. Jadikan Facebook sebagai surat terbuka yang dibaca oleh orang. Haleluya. Kita lihat ada si Melda tiap kali hari Minggu sudah ada ayat yang diberitakan di sini, dia tulis di situ. Di Facebook, di story, luar biasa. Ditulis di situ ayat-ayatnya. Saudara, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tujuan kita menjadi surat yang terbuka adalah apa? Matius 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan kita jadi surat terbuka satu saja. Supaya orang melihat kita, membaca kita, dan mereka mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Mempermuliakan Bapa di surga.
Bintang iklannya ya disukai oleh orang, tetapi yang mau dibelikan produknya bukan orangnya. Bintang iklannya sudah ngomong sana ngomong sini, tapi dia tidak akan dibeli oleh para penonton, oleh para pembaca, tetapi yang dibelikan ada produknya. Dan yang dicari orang, Yesus Kristus. Berpenampilan baik sebagai anak Tuhan itu bagus, tetapi ingat, Yesus harus di depan. Yesus harus nomor satu. Jangan mengambil kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tadi yang pimpin pujian enak ya. Tapi jangan sok ya tante ya. Jangan sok. Untuk Tuhan saja. Semua untuk Tuhan. Kenapa? Tujuan kita menjadi surat yang terbuka. Supaya nama Tuhan diagungkan. Nama Tuhan dimuliakan. Ada cerita di dalam Alkitab. Di dalam Hakim-Hakim. Itu dalam Daniel. Di Daniel pasal 2. Dituliskan di sana. Tentang Daniel. Seorang luar biasa. Yang bisa mengartikan mimpi daripada Raja. Daniel pasal 2 ayat 46 dan 47. Orang dunia tidak bisa mengartikan mimpi itu. Tetapi ada seorang Israel. Penyembah Allah Israel. Dia mampu menerjemahkan, mengartikan mimpi yang disampaikan oleh raja. Waktu dia berhasil menyampaikan arti mimpi itu, lalu sujudlah Raja Nebukadnezar. Serta menyembah Daniel juga di tahtanya. Mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Ini Daniel tawanan loh. Dia orang Israel. Ditawan dibawa ke Babilonia. Karena dia baik. Dan raja membaca, melihat dia orang baik. Dia taat, dia setia kepada Allah dan setia kepada raja. Raja sujud menyembah Daniel. Ini tidak pantas. Harusnya Daniel yang menyembah raja. Ini kebalikan. Raja orang kafir. Daniel itu tawanan. Raja itu menyembah kepada Daniel. Juga di tahtanya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Daniel dimuliakan oleh raja orang kafir. Sebagai bintang iklan, Daniel dapat imbasnya juga. Apa? Dia disembah oleh raja. Raja sujud kepadanya. Ayat 47. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia. Daniel dapat imbas. Dia disembah oleh raja. Tetapi ingat lebih dari itu. Raja mengagungkan Allahnya Israel. Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah. Dan yang berkuasa atas segala raja. Dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Daniel dipuji. Terlebih dari itu. Allahnya Daniel dipuji. Kenapa? Daniel bisa dibaca, ditonton oleh raja. Dan nilainya sangat-sangat bagus. Doa saya nanti pulang rumah. Pembantu kita. Asisten rumah tangga kita. Hari-hari berikutnya dia bisa berkata, Nyonya, saya bisa ikut doa, saya bisa ikut ke gereja, saya bisa jadi orang Kristen. Saudara bisa bayangkan puluhan tahun ada orang makan dari meja kita sebagai orang Kristen. Hidup dengan kita. Tetapi selama puluhan tahun dia tidak bisa membaca Yesus yang ada dalam kita. Masa kita cuma butuh kekuatannya, tenaganya. Kita tidak sayang dengan nyawanya. Pembantu juga berhak masuk surga. Amin. Dan itu tugas kita. Bagaimana pembantu, bagaimana pegawai. Kita kenal Tuhan melalui bacaan yang tertulis dalam kehidupan kita, yaitu perbuatan kita, kata-kata kita, tingkah laku kita, dan semua. Akhirnya tujuan daripada menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi korannya Tuhan, menjadi surat yang terbuka. Tujuannya apa? Filipi 2 ayat 10-11.
Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Haleluya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari jemaat kita semua berdiri. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa yang baik, puji hormat terima kasih kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Karena pada pagi hari Tuhan izinkan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan biar Roh Kudus bekerja dalam hati kami semua. Menghidupkan, menumbuhkan firman yang sudah kami dengar Tuhan. Biar firman itu menjadi kekuatan, menjadi sukacita, menjadi penghiburan bagi kami semua. Sehingga kami akan menjadi saksi-saksi-Mu, saksi-saksi Kristus yang dibaca oleh banyak-banyak orang. Tuhan tolong mampukan kami Tuhan, sanggupkan kami untuk menjadi alat, membawa banyak jiwa untuk kerajaan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Ruben yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya dimanapun Bapak berada, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kita percaya Tuhan, firman Tuhan mengatakan, biarlah anak-anak ini semua datang kepadaku, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu kita.
Haleluya. Saya percaya Tuhan Yesus di atas sana tersenyum melihat anak-anak sekolah minggu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Karena anak-anak ini bukan cuma bisa hungpau nalai ke kokungnya, ke amanya, ke mama papa, tapi mereka juga mau bersaksi menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman dari saudara Stephen. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kongsi facai sinen koile. Pengumuman untuk seminggu ke depan. Tanggal 24 Januari hari Selasa ibadah Biston PDMS jam 7:30 sampai jam 8:30 malam. Untuk meeting ID dan passcode seperti tertera pada layar, Bapak Ibu juga bisa untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite PDMS tanggal 29 Januari di tempat ini dimulai dengan doa Biston dan disertai dengan ibadah jam 8.25 di tempat ini. Dan disertai dengan live streaming jam 8.30. Untuk meeting ID dan passcode Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Untuk ibadah onsite sekolah minggu PDMS setiap hari Minggu jam 8.25 di tempat ini. Untuk informasi sekolah minggu Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Heni maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online usia tunas kelas 5 sampai kelas 9 setiap hari Jumat jam 7 malam melalui meeting ID dan passcode Zoom. Untuk informasi usia tunas Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Mary maupun Ibu Sandy. Untuk ibadah online remaja dan dewasa muda PDMS diadakan kembali hari Sabtu jam 7:30 malam bersama Pendeta Mubahari. Untuk meeting ID dan passcode Bapak Ibu bisa mengikuti melalui yang tertera pada layar, dan untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Fungling maupun Ibu Lingling. Kami juga menghargai Bapak Ibu yang tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun, dan kami mengapresiasi Bapak Ibu setelah ibadah selesai untuk tetap duduk di tempat masing-masing dan mengikuti arahan asyir. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat ayat tahunan, Bapak Ibu bisa minta kepada asyir yang sedang berada di tengah-tengah. Bisa mengangkat tangannya. Sekian pengumuman dari saya. Happy Sunday and God bless you. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Nanti Bapak Pendeta Ruben tutup di dalam doa berkat. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, semua anak-anak Tuhan yang hadir berbakti pada pagi hari ini,
baik yang ada di gedung ini maupun yang sedang ikut Zoom kebaktian di rumah masing-masing. Semua Tuhan sudah berkati dengan berkat-berkat surga yang heran dan luar biasa. Kami hamba-hamba Tuhan bersama-sama dengan umat Tuhan membawa ke dalam tangan Tuhan Ibu untuk Ibu Gembala kami. Tuhan, kami mau berdoa biar Tuhan menjaga, memelihara dia, memberikan dia kekuatan, memberikan dia kesehatan, memberikan hikmat dari Tuhan. Biar Ibu Gembala kami mampu menggembalakan semua umat-umat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada Ibu Gembala kami, baik yang ada di AMS Jakarta maupun yang ada di GPD Cianjur. Semua bisa dilayani dengan baik. Nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Jaga kekuatan, jaga kesehatan Ibu Gembala kami, anak-anak, mantu, cucu-cucu keluarga besar yang ada dalam pelayanan. Semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau berdoa, kalau ada anak-anak Tuhan yang sedang sakit, di rumah ataupun di rumah sakit, bersatu hati kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biar tangan-Mu yang berkuasa, tangan-Mu yang berdarah, menjamah tubuh jasmani anak-anak Tuhan. Mereka dipulihkan, mereka disembuhkan. Kami rindu di hari-hari mendatang, mereka bisa bersama-sama dengan kami mengagungkan Engkau, memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Usaha mata pencerahan umat-umat Tuhan yang menjadi pedagang, yang menjadi pengusaha, karyawan, guru, anggota TNI Polri, dokter, perawat, semua Tuhan pakai mereka. Jadikan mereka alat, jadi mereka berkat. Biar dunia bisa menjajah bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang hormat, takut, setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami mau berdoa khusus buat anak-anak Tuhan yang sedang berulang tahun kemarin, Ibu Imelda dan Bapak Joko. Hari ini kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sehat-sehatkanlah mereka Tuhan Yesus. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong, sudah jaga, lindungi mereka, kami percaya di hari-hari mendatang keberkatan dari Tuhan, penyertaan, pemeliharaan, kemenangan-kemenangan dari Tuhan tetap menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terpuji Engkau Tuhan kekal selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulang ke rumah masing-masing dengan berkat dari Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus yang menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.